Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran biologi. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan kepada anak-anak untuk dapat mengisi kolom komentar Esmatus dengan nama dan nomor absen kalian sehingga Ibu dapat melihat kehadiran kalian. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran pertemuan kemarin yaitu mengenai materi jamur. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang klasifikasi jamur dan peranan jamur bagi kehidupan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan tentang klasifikasi jamur, peranan jamur bagi kehidupan, melakukan pengamatan tentang struktur tubuh pada beberapa divisi jamur, serta menyajikan laporan hasil penelusuran tentang peranan jamur bagi kehidupan melalui kegiatan pembelajaran daring dengan metode diskusi dan model pembelajaran discovery learning. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya betul, ini gambar tempe. Nah, pernahkah kalian memperhatikan anyaman benang-benang putih yang merekatkan kedelai pada tempe? Nah, sebenarnya apa anyaman-anyaman benang putih itu? Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi, anyaman-anyaman benang putih itu merupakan miselium. Nah, ada yang ingat, teman kemarin kita juga sudah membahas tentang miselium. Jadi, miselium itu adalah kumpulan hifa yang memanjang, bercabang-cabang, dan berjalinan. Nah, apakah kalian tahu jamur apa yang berperan dalam pembuatan tempe? Ya, siapa yang tahu? Baik, jadi jamur yang berperan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oryzae. Nah, kira-kira Rhizopus oryzae ini termasuk dalam divisi jamur apa? Oke, kita lanjut melihat gambar-gambar yang lain ya. Yang kedua ada gambar keju. Yang ketiga, jamur tiram. Dan yang terakhir, oke baik. Nah, sebelumnya ada 3 gambar ya, ada gambar tempe, kemudian keju, serta jamur tiram. Nah, yang keempat ini berbeda. Ini merupakan gambar salah satu penyakit kulit ya, itu penyakit panu. Nah, kira-kira jamur apa sih yang berperan dalam penyakit panu? Nah, kemudian setelah kita melihat tadi ya, kira-kira dari keempat ini masuk ke dalam divisi jamur yang mana? Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Ya, pertama ya, sebutkan 4 divisi jamur. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri struktur tubuh, cara reproduksi, contoh jamurnya, serta peranan jamur bagi kehidupan itu apa pada setiap divisi tadi. Nah, untuk menjawabnya, kalian dapat mencarinya baik itu melalui buku, internet, maupun memperhatikan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai fungi atau jamur. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi jamur. Berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Zygomicota, yang kedua Ascomycota, ketiga Basidiomycota, dan yang terakhir ada Deuteromycota. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Pertama ada Zygomicota. Nah, anggota divisi ini hidup sebagai saprofit pada roti, nasi, dan bahan makanan lainnya. Ada juga yang hidup sebagai parasit. Dinding selnya mengandung zat kitin, kemudian hifanya ini tidak bersekat atau hifa senositik dan miseliumnya bercabang banyak. Kemudian untuk cara reproduksinya ada secara seksual dan secara aseksual. Dengan secara seksual yaitu dengan cara konjugasi dan secara aseksual dengan membentuk spora di dalam sporangium. Contoh jamur jenis Zygomicota yang pertama ada Rhizopus sp. Ini contohnya ada jamur tempe, kemudian Mucor sp, serta ada Pilobolus sp. Kemudian divisi yang kedua yaitu Ascomycota.
Anggota divisi ini hidup sebagai parasit pada organisme lain, saprofit pada sisa organisme, dan ada yang hidup bersimbiosis dengan alga biru atau alga hijau bersel satu yang membentuk likens. Ini gambar likens. Ascomycota berkembang biak secara aseksual dengan membentuk askospora. Ini ya. Di dalam askus. Ini askusnya, kantong sporanya. Pada Ascomycota bersel satu melakukan reproduksi aseksualnya dengan membentuk tunas atau blastospora. Ini blastospora yaitu cara reproduksi pada Ascomycota bersel satu. Kemudian pada yang bersel banyak atau multisel melakukan reproduksi aseksualnya dengan membentuk conidiospora atau conidia. Ini ya. Nah, selanjutnya contoh jamur pada divisi Ascomycota selanjutnya yaitu Basidiomycota. Nah, ini sifatnya makroskopis, artinya mudah dilihat dengan mata telanjang. Kemudian memiliki tubuh buah yang besar. Hifanya bersekat dengan sambungan apit atau clamp connection. Ini ya, terdapat sambungan apit atau clamp connection. Kemudian tubuhnya bersel banyak atau multiseluler. Miseliumnya memasuki ujung atau seluruh substrat. Untuk perkembangbiakannya secara seksual dan aseksual. Secara seksual dengan konjugasi atau dengan basidiospora. Dan secara aseksual dengan membentuk tunas, konidia, dan fragmentasi miselium. Contoh jamurnya ada Vervariella fulvaceae, Auricularia polytricha, dan Pleurotus sp. Serta ada juga contoh-contoh yang lain. Dan yang terakhir ada Deuteromycota. Nah, ini disebut juga dengan fungi imperfecti, artinya jamur yang tidak sempurna karena belum diketahui perkembangbiakan generatifnya. Hidup sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi atau sebagai saprofit di materi organik. Hifanya bersekat dengan dinding sel dari kitin. Perkembangbiakannya secara aseksual dengan conidia. Dan tadi ya, dengan perkembangbiakan secara seksualnya belum diketahui. Contohnya ada Epidermophyton flocosum dan contoh-contoh yang lain. Kemudian peranan jamur ada yang menguntungkan dan merugikan. Jamur yang menguntungkan ini ya, ada contoh-contohnya. Selanjutnya ada peran jamur yang merugikan, yaitu yang pertama ada Candida albicans, Tinea versicolor penyakit panu, Silagomydis, parasit pada tanaman jagung seperti ini bentuknya, Aspergillus fumigatus, parasit pada paru-paru burung, serta Rhizoctonia solani, penyebab penyakit busuk pada tanaman polong-polongan. Seperti itu yang bisa Ibu sampaikan. Setelah melihat video penyampaian materi oleh Ibu, mencari informasi baik melalui buku pegangan yang kalian punya ataupun melalui internet, kalian akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Silakan dicek kembali apakah kiranya jawaban tersebut sudah tepat menurut kalian. Apabila sudah tepat, silahkan kalian tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar Esmatus. Nah, di sana silahkan kalian berdiskusi secara aktif, entah itu menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, ataupun menanggapi jawaban dari teman kalian. Harapannya kalian dapat aktif ya melakukan diskusi, karena tentunya termasuk dalam penilaian juga. Baik, kesimpulan pada materi hari ini yaitu bahwa jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya, yaitu yang pertama ada Zygomycota, yang kedua ada Ascomycota, yang ketiga ada Basidiomycota, dan yang keempat ada Deuteromycota. Nah, dari keempat divisi ini masing-masing memiliki ciri-ciri, struktur tubuh, serta cara reproduksi yang berbeda. Kemudian, jamur ini juga memiliki banyak sekali peranan ya, yaitu baik peran yang menguntungkan maupun peran yang merugikan. Setelah pembelajaran hari ini berakhir, silahkan nanti kalian buka menu tugas Esmatus. Di sana Ibu sudah menyajikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu tentang pengamatan struktur tubuh pada beberapa divisi jamur, serta peranan jamur bagi kehidupan. Simak video praktikum secara daring melalui video tersebut ya, dan kerjakan LKPD yang ada. Sepertinya cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.